masuk pada pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Masduki Duriyat. Beliau nanti akan menyampaikan, wah materinya juga luar biasa ini. Materinya jalan terjal membangun pendidikan karakter peserta didik di era pandemi. Bagus sekali ini materinya nih. Nah, sebelum Pak Dr. Masduki presentasi atau bicara, biasa Pak, saya mau nanya dulu nih Pak sedikitnya. Pertanyaan saya sedikit genit ya Pak ya. Apakah gerakan revolusi mental dan 3M pada musim pandemi COVID-19 ini menjadikan jalan mulus membangun pendidikan karakter peserta didik, Pak? Nah, ini yang jadi persoalan, Pak. Ternyata tidak mudah. Kenapa kemudian saya ambil judul Jalan Terjal Membangun Karakter Bangsa melalui peserta didik itu? Karena ternyata seperti yang disampaikan oleh Prof. Jalal tadi itu, membangun karakter itu butuh durasi yang sangat panjang. Saya kira nanti saya jelaskan, Pak. Oh ya, baik, Prof. Kalau Pak Mas Duki, saya mempersilakan waktu Bapak karena waktu maksimal 15 menit. Sekarang kita mulai, silakan Bapak bicara. Nanti kalau misal saya colek-colek boleh ya Pak. Sekarang 10.07. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Wa qala Allah aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pak Rektor, Wakil Rektor, Panitia, Ketua Umum DPP Kode Pena, narasumber, dan peserta webinar yang saya banggakan. Izinkan dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan materi tentang jalan terjal membangun karakter peserta didik di era pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebelum ke sana, ada beberapa persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Pertama, walaupun tentu ini satu sisi jadi masalah, tapi sisi lain juga menjadi opportunity ya, peluang bagi kita sekalian. Pertama, globalisasi. Globalisasi itu seperti dua sisi mata uang, ya, mata pisau, sorry. Satu sisi jadi masalah, satu sisi juga bisa jadi peluang. Saya ingin meminjam bahasa Anthony Giddens, globalisasi itu disebutnya dengan runway world, dunia yang berlarian tunggang langgang, seperti truk besar yang muat syarat muatan, tetapi kemudian tanpa rem, tanpa kendali. Oleh karena itu, menurut Profesor Azumardi Azra, globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, dia tidak bebas nilai, harus dikawal dengan agama, dikawal dengan moral sebagai rem tadi itu, supaya truk besar yang syarat muatan itu tidak lepas kendali. Yang kedua tentu liberalisasi. Liberalisasi sikap bebas ini lalu kemudian pada saat yang sama memunculkan pada generasi kita itu ada seks bebas, ada narkoba, ada aborsi, hamil di luar nikah, dan seterusnya ya. Ini juga setali tiga uang dengan persoalan hedonisme. Ini bisa di-share nggak materinya? Hedonisme, sikap hidup yang itu lanjut. Sikap hidup yang hanya ingin melihatkan hal-hal yang senang-senangnya saja tanpa menghiraukan apakah itu baik atau apakah itu selaras dengan agama, dengan moral atau tidak. Yang penting mereka senang. Krisis etika dan moral ini juga menjadi persoalan di negeri kita. Kalau saya boleh meminjam bahasanya Profesor Nurholis Majid yang kemudian mengadaptasi pandangan dari Gunal Mirdal, beliau menyampaikan dari sisi etik Indonesia ini masuk kategori negara yang soft stitch, negara yang lunak dari sisi etik dan moral ini. Ya, artinya seringkali terjadi ketidakjelasan antara yang benar dengan yang salah. Berbeda dengan beberapa negara yang masuk dengan kategori tough stitch, negara yang keras dari sisi etik. Pelanggaran etik moral itu bisa merontokkan karir seseorang. Bagaimana seorang kandidat calon presiden Gary Hart itu harus rontok karirnya gara-gara persoalan
skandal seks dengan donor rice. Ya, di kita bagaimana kemudian korupsi ini juga menjadi sebuah persoalan tersendiri ketika menyangkut persoalan etik kan. Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Masyarakat Transparansi Internasional juga masih menempatkan kita menjadi negara yang 10 besar korupsinya di atas bumi ini. Krisis keteladanan ini juga menjadi persoalan. Bagaimana di media massa, baik yang visual maupun yang yang bisa kita baca, bisa kita dengar, itu ternyata banyak hal-hal yang difragmentasikan oleh pejabat-pejabat kita dengan misalnya kasus korupsi, mereka dengan bangganya keluar dari gedung bundar itu dengan say hello, tersenyum, biasa-biasa saja. Jadi kemudian ini juga menjadi persoalan tersendiri dari sisi keteladanan, kemerosotan moral, kenakalan remaja, seks bebas di kalangan kita juga ini semakin sebuah pola style hidup yang tidak hanya diperlihatkan mereka yang berada di kota, tetapi di desa-desa juga mulai memperlihatkan hal yang sama. Aborsi, narkoba, hamil pranikah, juga tawuran ini menjadi persoalan tersendiri di kalangan kita. Ini saya kira beberapa persoalan yang kemudian akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam membangun karakter anak, karakter peserta didik. Saya ingin menyampaikan misalnya sebuah contoh, slide-nya, beberapa kasus yang mengkhawatirkan yang diperlihatkan oleh peserta didik kita. Misalnya saya coba screenshot di situ. Ada anak dengan bangganya merokok di depan kelas. Lalu kemudian beredar foto siswi SMP yang mohon maaf nungging di depan gurunya di kelas. Pelajar lecehkan guru. Ya, ini sebuah perilaku yang sejatinya dari sisi moral, dari sisi etik, dari sisi karakter itu sangat mengkhawatirkan. Ya, tidak hanya mengkhawatirkan tetapi menjadi sebuah persoalan besar untuk bangsa kita ini ke depan. Kalau ini yang kemudian diperlihatkan oleh pelajar kita, apa yang akan terjadi 10, 20, 25 tahun yang akan datang? Lanjut. Kemudian ini juga saya akan perlihatkan bagaimana beberapa kasus aborsi, hamil di luar nikah, kemudian narkoba, yang pelakunya 3 remaja pengedar narkoba di Surabaya, kemudian misalnya diringkus, kemudian viral kisah ABG hamil 2 kali dan sang pacar 2 kali di penjara, kemudian nekat aborsi, 2 remaja dibunuh dan seterusnya. Ini beberapa kasus yang juga sangat mengkhawatirkan. Lalu kemudian ini yang lebih miris lagi di slide berikutnya, saya sampaikan ketika ada guru yang menegur peserta didik, siswanya di Manado misalnya, supaya tidak merokok di dalam kelas, tapi kemudian yang terjadi guru ditikam hingga tewas. Ini kan saya kira sangat tragis ya. Satu sisi dia ingin menegakkan disiplin kebenaran untuk membangun etik, moral, karakter anak, tapi sisi lain juga ini resikonya sangat berat sekarang ini dengan taruhan nyawa itu. Ya, lanjut Pak. Ya, ini saya kira beberapa kasus saja tentang foto-foto yang ingin saya tampilkan kepada peserta bahwa dari sisi moral ini perlu juga tindakan kita untuk segera kembali lagi pada tradisi dan kebiasaan yang baik yang pernah kita lakukan di kita ini. Saya kira dalam tradisi kita itu kita tidak ingin membuang tradisi yang baik, tetapi yang baik tetap kita lestarikan, lalu kemudian yang baru yang tetap relevan dengan tradisi kita itu juga kita ambil. Hal yang sederhana sebenarnya terjadi, sikap orang tua dulu waktu saya kecil kalau saya dimarahi oleh guru, dijewer oleh guru, itu yang terjadi malah kalau saya lapor ke orang tua saya akan dimarahi oleh orang tua. Bukan kemudian ngadu, lalu kemudian orang tua malah kemudian bersikap seolah-olah melakukan pembelaan kepada anaknya, lalu kemudian datang ke rumah seperti kasus yang pernah terjadi, ada mohon maaf anak yang dijewer agak lecet sedikit telinganya,
lalu kemudian orang tuanya tidak terima, dia datang ke sekolah, lalu kemudian tanpa bak bibu lagi dia mukul guru yang sedang ngajar itu sampai tulang hidungnya patah gitu. Ya, jadi yang terjadi seperti itu. Maka saya kira yang harus dilakukan sederhana sebenarnya, tradisi yang pernah terjadi di kita itu jaga marwah guru melalui pagi-pagi. Saya kira guru sudah datang, staf TU sudah datang, dosen kalau perlu, saya kira dosen susah ya, karena memang siswa tidak datang berbarengan mahasiswanya. Tetapi kalau siswa bisa datang berbarengan. Di awal kalau tidak atau belum masa pandemi, di sekolah-sekolah itu ada tradisi yang bagus itu. Misalnya guru dan staf datang lebih awal, lalu kemudian siswanya datang disambut dengan salaman satu persatu untuk masuk ke gerbang sekolah. Saya kira satu hal yang dilakukan ini, pertama, itu sebuah bentuk penteladanan. Guru dan staf datang lebih awal, lalu kemudian yang kedua ada penghormatan, ada reward kepada peserta didik, supaya kita kemudian menghormati mereka, datang, kemudian dengan bersalaman, dengan ucapan, dengan sapaan yang penuh senyum dan semangat. Lanjut. Oleh karena itu, tentu, saya ingin satu saat saya pernah menulis tentang remaja bercinta, pahala versus dosa, yang kemudian beberapa tulisan yang saya kutip dari I.F. Wijanarko, hasil penelitiannya itu sangat menakjubkan. Itu terjadi 10, 15 atau mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, kalau kemudian saya update, rasanya ini miris juga hasilnya. Lanjut, misalnya pada tulisan itu saya menyampaikan masih tentang gambaran kondisi moralitas, etik, dan karakter kita, remaja kita. 31,6% remaja kita melakukan ciuman. Ini penelitian Sulistia Eka, pelajar SMPP 10 Jogja, menyebut bahwa dari 461 pelajar, 31,6% melakukan ciuman ketika pacaran. Lalu kemudian 21,6% meraba-raba organ tertentu milik pacarnya. Saya nggak tahu organ yang mana yang diraba-rabanya. 12,7% pernah bersenggama dengan pacarnya. 12,7 itu angka yang cukup besar yang terjadi pada tahun-tahun yang saya kira jauh lebih lama ketimbang tahun ini ya, kalau untuk dilakukan penelitian yang terbaru. Lanjut, misalnya Jawab Pos juga ini 2003 saya mencatatnya, dari polling 1.522 siswa SMA, SMK di Jakarta dan Surabaya, rata-rata 10,4% pernah berhubungan seks di luar nikah. Saya pernah baca di Jakarta itu 4 dari 5 remaja putri itu sudah tidak perawan lagi. Jadi sekarang itu arti sebuah keperawanan cukup mahal dan kalau tidak dikatakan langka ya sekarang. 45% pernah wet kissing, ciuman basah. Saya nggak paham ada ciuman basah dan ada ciuman kering itu seperti apa. Tapi ini hasilnya. Kemudian survei terhadap 190 siswa SMA SMK di Bandung tentang alasan melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini alasannya, kenapa mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. 26% menyalurkan dorongan seks, 17% ungkapan cinta. Jadi dorongan seks itu cukup besar, dia salurkan libidonya tanpa kendali. 26% cukup besar angkanya, 17% ungkapan cinta. Jadi cinta diungkapkan dengan melakukan hubungan seksual. 17% karena kesenangan, alasannya tadi hedonis itu. 13% dipaksa pacar, dipaksa tapi kemudian dia mau. 10% dianggap modern. 8% uji kemampuan keperawanan atau keperjakaan. Ini kan 8% uji kemampuan keperawanan atau perjaka atau tidak itu mereka lakukan dengan melakukan hubungan seksual. 5% mendapat imbalan seperti yang dilakukan oleh kalangan di dunia prostitusi. 3% mengatasi stres. Jadi stresnya dibuktikan dengan jalan seperti itu ya. Baik, lanjut. Ini beberapa potret dekadensi moral yang terjadi di kalangan kita.
Dan kita harus sepakat mengatakan say no free sex untuk saat ini, karena ini hal yang paling aman untuk kita lakukan. Lalu yang terpenting dari itu semua, jawabannya adalah tentu pendidikan karakter itu yang harus kita bangun. Dan pendidikan karakter itu bukan dinarasikan, ini harus dibiasakan, ya, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian ini menjadi sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan pada akhirnya, gitu. Ya, jadi harus dilakukan pembiasaan. Misalnya tadi persoalan cium tangan itu tidak perlu didefinisikan cium tangan yang bagus itu seperti apa, gitu. Tetapi yang harus dilakukan ya udahlah, tiap pagi guru lebih datang lebih awal, staf pengajar, staf pendidikan juga datang lebih awal, kemudian menyambut mereka, para peserta didik kita itu, untuk pagi-pagi menyambut mereka dengan sapaan, kegembiraan, dan tadi dengan senyum, ya. Lalu kemudian lebih lanjut, apa yang harus dilakukan dalam membangun karakter ini lebih mudah? Ya tentu jawabannya melalui dunia pendidikan itu. Karena lewat lembaga pendidikan, semua akan terinternalisasikan dengan mudah dan dengan baik. Itulah kenapa kemudian saya katakan dunia pendidikan itu, lanjut Pak. Dunia pendidikan itu adalah dunia yang amat kompleks, menantang, dan mulia. Kenapa saya katakan kompleks? Karena pendidikan itu spektrumnya sangat luas. Bicara apapun, bicara tentang SDM kita, bicara tentang mutu pendidikan kita, itu pasti melalui dunia pendidikan kita. Apapun dibicarakan dalam pendidikan. Lalu menantang karena menentukan masa depan bangsa. Jadi kalau kemudian kita ingin concern terhadap persoalan-persoalan bangsa ini, maju atau tidak, kompetitif atau tidak, komparatif atau tidak, maka tentu jawabannya adalah pendidikannya hebat apa tidak. Dan gambaran pendidikan yang kita lakukan saat ini adalah berkorelasi dengan sumber daya manusia kita dan manusia Indonesia. Maaf Pak Mas Duki, waktunya 1 menit lagi. Ya, siap. Karena pendidikan itu memanusiakan manusia. Ya, manusia akan menjadi manusia kalau dia itu bergaul dengan manusia, dan memanusiakan manusia lebih mudah itu melalui pendidikan. Ini ahli bijak mengatakan bila harta kekayaan hilang belum berarti kehilangan sesuatu, bila kesehatan hilang barulah ada sesuatu yang hilang. Bila karakter yang hilang maka berarti hilang segalanya. Banyak di slide itu apa yang dilakukan. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa karakter ini harus ada, membangun karakter ini harus ada campur tangan orang tua. Tapi tentu saya harus memberikan catatan, jangan meyatim piatukan anak. Jangan menjadikan anak monster. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ketika kemudian di era pandemi kita menegasikan bahwa sekarang ini saatnya kita mengatakan baiti jannati kembali, rumahku adalah surgaku. Tapi kemudian kita menyerahkan semua pendidikan anak ke gadget kita, ke HP kita. Sehingga tanpa terasa kita meyatim piatukan anak. Saya kira saatnya sekarang. Kapan dibangun kesepakatan, kapan saatnya untuk sholat berjamaah dengan anak kita. Kapan saatnya untuk belajar. Kapan saatnya kemudian untuk mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Dan itu stay at home mulai sekarang ini tetap harus kita lakukan, tapi kemudian juga memerlukan kerjasama dengan guru-guru kita di sekolah, supaya kemudian sinergi antara apa yang dilakukan tugas guru di sekolah dengan apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah dalam membangun karakter peserta didik kita. Kalau saja tidak terjadi pandemi, saya harus mengatakan begini, harusnya ada 3 hal yang dilakukan, desain pendidikan karakter itu. Pertama, desain pendidikan karakter berbasis kelas, apa yang harus kita lakukan di kelas. Lalu kemudian yang kedua, desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah di luar kelas, supaya sama. Lalu kemudian yang ketiga, desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Artinya ada kerjasama antara sekolah dengan komunitas.
Karena tidak berarti apa-apa karakter yang dibangun sekolah kalau kemudian di komunitas, di tengah-tengah masyarakat tidak mendukung, tidak bersinergi dengan karakter yang dibangun di sekolah atau di kelas. Ini yang kalau kemudian terjadi kerjasama dengan baik akan terbentuk karakter bangsa yang sangat kuat. Saya kira ini moderator yang ingin saya sampaikan, dan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti kita akan coba diskusikan bersama karena waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih bicaranya Pak Haji Mas Duki. Saya melihat gambar-gambar atau yang ditampilkan oleh Pak Mas Duki. Ya, kalau saya punya anak, saya ngeri banget. Mari kita berlindung sama Allah lah. Mudah-mudahan tingkah laku yang serupa itu tidak terjadi pada anak-anak kita atau masyarakat kita lagi. Gitu. Saya kira hanya perlindungan Allah dan kedekatan orang tua ya Pak ya, yang harus kita orang tua dan guru nih dan masyarakat sekitarnya harus sama-sama bekerja sama. Yang kedua yang menarik dari presentasi Bapak adalah karakter tidak bisa hanya sekilas. Pendidikan karakter harus dilakukan terus-menerus dan harus menjadikan tradisi. Saya kira itu. Terus karakter bisa terbentuk kalau dilakukan berulang-ulang. Dan menarik memang saat ini yang sudah berkurang ini adalah sebagai orang tua yang muslim gitu jarang mengajak sholat berjamaah nih pada putra-putrinya, pada keluarganya. Mudah-mudahan ini juga harus bisa belajar jadi imam Pak ya. Iya, betul, Pak Mas Duki. Saya kira ini memang penting sekali ya. Harus kita mulai lagi kembali lah gitu. Yang sudah kita lanjutkan, yang belum ya kita mulai gitu. Itulah catatan saya.